Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Aini. Saya di sini akan menjelaskan tentang penganggaran modal perusahaan multinasional. Pengertian modal perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional mengevaluasi proyek-proyek internasional menggunakan penganggaran modal multinasional yang membandingkan antara manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Tujuan modal perusahaan multinasional. Pertama, market seeker untuk mendapatkan pangsa pasar baru di negara yang menjadi target pasarnya. Kedua, cost minimizer untuk mendapatkan efisiensi biaya produksi yang rendah dengan melakukan investasi di negara lain. Ketiga, raw material untuk memperoleh bahan mental agar bisa diproduksi di negara lain. Keempat, risk minimizer seeker untuk menurunkan resiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Kelima, menjaga entitas yang kuat melalui pemanfaatan pengetahuan perusahaan di negara lain. Tahapan penganggaran modal multinasional. Contoh analisa penganggaran modal bisa dilihat di layar. Faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi di luar negeri. Pertama yaitu fluktuasi nilai tukar. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. 2. Inflasi secara eksplisit telah memperhitungkan inflasi karena biaya variabel per unit dan harga pokok secara umum naik waktu ke waktu. Inflasi lokal akan memiliki dampak yang lebih tinggi di atas pendapatan daripada biaya. Ketiga, kesempatan pembiayaan. Secara umum, peningkatan investasi oleh induk akan meningkatkan eksposur nilai tukar yang harus dihadapi induk. Pembiayaan oleh anak perusahaan sebenarnya memindahkan sebagian biaya ke dalam valuta yang sama dengan valuta yang diterima oleh anak perusahaan. 4. Blokade dana. Blokade dana akan merugikan proyek jika tingkat pengambilan dan representasi required rate of return. Jika anak perusahaan mempunyai hutang yang belum dibayar, dana yang diblokir dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Kelima, nilai sisa yang tidak pasti. Nilai sisa dari proyek biasanya memiliki dampak yang signifikan atas proyek yang bersangkutan. Bisa dilihat cara perhitungan nilai sisa yang tidak pasti. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal perusahaan multinasional. Pertama, struktur aktiva, di mana perusahaan industri sebagaimana besar modalnya akan tertanam di aktiva tetap, sehingga penanaman modal adalah dari modal sendiri. Kedua, growth opportunity adalah penggabungan hubungan negatif dengan leverage, yang mana jika leverage di suatu perusahaan tinggi, maka kesempatan untuk investasi akan baik dan menguntungkan. Ketiga, probabilitas. Suatu perusahaan dengan probabilitas tinggi akan memiliki dana internal. Proses pemulangan laba dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Arus kas yang dihasilkan anak perusahaan. Pajak korporasi yang dibayarkan ke pemerintah tamu, arus kas setelah pajak bagi anak perusahaan, laba yang ditahan anak perusahaan, arus kas yang dipulangkan anak perusahaan, arus kas setelah pajak yang dipulangkan anak perusahaan yang dibayarkan ke pemerintah tamu disebut konversi dana ke dalam valuta asing langsung ke induk. Biaya modal. Pertama, menjelaskan bagaimana karakteristik perusahaan dan negara dalam mempengaruhi biaya modal. Kedua, menjelaskan mengapa terdapat perbedaan dalam biaya modal antara berbagai negara. Ketiga, menjelaskan bagaimana karakteristik perusahaan dan negara dipertimbangkan oleh MNC pada saat
penentuan struktur modal. Analisis penganggaran modal multinasional. Pertama, playback periodi atau PP. Playback periodi, lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal, artinya jumlah kumulatif penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan. Kedua, net present value. Net present value adalah nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi. Perspektif induk, perspektif anak. Pertama, perbedaan tarif pajak. Kedua, pembatasan pemulangan laba. Ketiga, pemulangan berlebihan. Keempat, pergerakan nilai tukar. Penyesuaian dalam risiko. Pertama, penyesuaian suku bunga diskonto dengan risiko. Kedua, analisis sensitivitas. Ketiga, simulasi. Penganggaran modal untuk akuisisi dan divestasi internasional. Akuisisi internasional adalah suatu gabungan proyek-proyek internasional yang meminta investasi awal dan diharapkan menghasilkan arus kas yang present value-nya melampaui investasi awal. Faktor yang dipertimbangkan dalam akuisisi internasional. Pertama, pergerakan nilai tukar. Kedua, kemampuan untuk menggunakan ungkitan keunggulan. Ketiga, tingkat pengembalian yang diinginkan calon pembeli. Keempat, akuntansi dan hukum pajak. Kelima, retresi pemerintah tamu. Regulasi menyangkut akuisisi internasional. Semua negara memiliki satu atau beberapa badan yang memonitor, manajer, dan akuisisi. Sebagaimana contoh di Prancis, DEPCOP dapat menolak setiap transaksi akuisisi jika perusahaan pembeli berbasis di luar MEE. Akuisisi perusahaan terbatas bisnis semacam ini sulit ditemukan karena pertama, arus kas masa depan yang dihasilkan tidak pasti. Kedua, nilai tukar dari valuta negara berkembang sangat fluktuatif. Ketiga, sulit mencari suku bunga diskonto yang tepat. Keempat, ketidakpastian pasar saham yang bisa diandalkan di negara berkembang. Kedua, tren akuisisi internasional. Tren ini membandingkan volume dan nilai dari akuisisi internasional yang melibatkan perusahaan AS. Sepanjang dekade 1980-an lebih banyak perusahaan AS yang menjadi target akuisisi dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan akuisisi internasional. Ketiga, akuisisi parsial di luar negeri memungkinkan perusahaan target untuk terus beroperasi dan tidak selalu menimbulkan pergantian karyawan. Analisa divestasi Spartan langsung bisa dilihat di bawah. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi yang membacanya.